Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riki Sitohang dengan NIM F1D1227071. Di sini saya akan mempresentasikan tentang energi dan sumber daya panas bumi, yang dimana saya mendapatkan acuan dari jurnal yaitu sumber daya yang dibentuk oleh struktur geologi dari Citra Wahyuningrum Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Universitas Bayangkara. Yang kedua, pemetaan permeabilitas potensial sebagai target reservoir pada area panas bumi Hulu Belu, Lampung, yang dimana energi panas bumi adalah sumber energi terbarukan yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, menghangatkan rumah dan bisnis, serta menyediakan air panas untuk proses industri. Bagian dalam bumi, panas ini dapat dipindahkan ke permukaan melalui struktur geologis seperti patahan, rekahan, dan cekungan sedimen. Struktur ini menyediakan jalur bagi cairan panas bumi untuk mengalir dan mereka juga dapat menjebak cairan ini menciptakan reservoir panas bumi. Jenis dan ukuran struktur geologi yang mempengaruhi energi panas bumi dapat berbeda-beda tergantung lokasinya. Struktur geologis sistem panas bumi di dia dicirikan oleh patahan berarah yang terlihat dari keselarasan daerah manifesis termal, yaitu sesar-sesar tersebut berasosiasi dengan pusat vulkanik seperti Spanduk, kawasan Seleri berasosiasi dengan pagar kandang kawasan Sikidang, yang dimana pada daerah ini kemungkinan memiliki sumber daya panas bumi yang sangat tinggi, yaitu dikarenakan daerah ini merupakan dataran tinggi kawasan dataran tinggi vulkanik aktif yang berada di daerah yang berada di daerah Jawa Barat. Distribusi permeabilitas potensial memegang peranan kunci dan mengelola reservoir lapangan panas bumi di samping temperatur, tekanan, dan fluida. Rencana pengembangan pengeboran lapangan panas bumi sangat ditentukan oleh pola karakteristik perangkap fluida reservoir yang tercermin dari distribusi permeabilitas sebagai target pemboran, penentuan target zona pemboran reservoir yang dapat akan menghindarkan kegagalan dan menganalisis pengeboran. Metode kualitatif yang digunakan dalam pemetaan permeabilitas potensial terdiri dari permukaan, analisis data permukaan, dan data bawah permukaan. Data permukaan meliputi stereomikroskop, lenset, gempa mikro, dan struktur mikro. Data bawah permukaan meliputi analisis mineral hidrotermal, data pemboran, uji hilang air, uji transmisivitas, bleed up test, dan uji produksi sumur. Kombinasi kedua data tersebut akan mempertegas akurasi zona target, yang dimana dari kedua data tersebut dapat menentukan seberapa banyak kandungan panas bumi dan tekanan panas bumi yang berada di wilayah tersebut. Pengertian zona permeabel potensial di lingkungan kepanasbumian yaitu lokasi di bawah permukaan yang terbentuk dan terisi fluida, terperangkap dalam jumlah besar, dikontrol oleh temperatur serta tekanan tertentu. Akibat aktivitas panas bumi, pemahaman tersebut zona permeabel ditinjau dari berbagai aspek yang berkaitan sangat penting karena dengan cara sistematik demikian, kesinambungan kesinambungan pengembangan lapangan bisa diatur dan direncanakan secara optimal yang akan mengacu skema, skema model model geologi yang berada di wilayah yang akan dilakukan eksplorasi. Sistem panas bumi Sistem panas bumi Dieng berkembang di dalam kompleks vulkanik Dieng dengan stratigrafi bawah permukaan yang terdiri dari lava, lava basaltik, andestik, dan batuan piroklastik. Intrusi diorit hadir di bawah Bangunan Mardada. Batuan bawah permukaan telah teriterasi dengan intensitas berkisar antara 0,2 sampai 1 dan diamati 3 gaya alterasi. Penggantian pelindung atau pelarutan, dan pengendapan langsung. Distribusi mineral hidrotermal memberikan petunjuk tentang kondisi termal sistem masa lalu, yang dimana di daerah tersebut memiliki sumber lava yang sangat tinggi dan
endapan panas bumi yang cukup banyak. Energi panas bumi terbentuk Energi panas bumi terbentuk oleh struktur geologis kerak khususnya di daerah yang memiliki aliran panas yang tinggi serta batuan fluida yang permeabel. Struktur geologi memainkan peran penting dalam pembentukan dan keberlanjutan reservoir panas bumi. Energi panas bumi yang ada seperti yang ada di gambar merupakan faktor penting pertama. eh, struktur geologi struktur geologi yang ada pada gambar merupakan hal-hal penting yang sangat sangat digunakan untuk menentukan reservoir. Yang dimana dari gambar ini kita dapat melihat antara antara perbandingan lava dengan sumber air yang akan mengakibatkan energi sumber panas bumi. Yang dimana pertemuan antara dua fluida tersebut menyebabkan terjadinya endapan panas yang akan keluar dari dalam permukaan. Daerah prospek panas bumi Ulu Belu terbentuk di dalam suatu retakan kejadian tektonik vulkanik membentuk depresi. Kegiatan tektonik yang berkembang berasal dari suatu mata rantai kejadian regional yang menyusuri pematang pulau, Sumatera, membentuk patahan-patahan semangko yang bersambung dari selatan ke utara atau sebaliknya. Di dalam depresi Ulu Belu berkembang lagi patahan-patahan berterklastik yang terbentuk akibat akses gerakan tektonik regional maupun oleh gravitasi forecast yang bergerak untuk mencapai posisi keseimbangan. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan yakni bagian selatan tenggara Ulbelu merupakan zona pertemuan antara dua koordinat frakturistik utama dan memberi gambaran bahwa pada zona tersebut secara struktural merupakan bagian yang mempunyai kecenderungan permeabilitas paling bagus dibandingkan dengan bagian lain. Pada daerah ini, yaitu daerah Ulbelu ini terletak di Provinsi Lampung, yang dimana merupakan bagian dari patahan-patahan semangko yang terbentuk dari Sumatera Selatan sampai Lampung. Penelitian yang disajikan dalam makalah ini menunjuk kesimpulan dari makalah ini yaitu penelitian yang disajikan dalam makalah ini menunjukkan bahwa sebaran struktur geologi memiliki dampak yang signifikan terhadap sebaran dan potensi sumber daya energi panas bumi. Sesar dan rekahan adalah struktur yang paling penting untuk energi panas bumi karena menyediakan jalur bagi cairan panas bumi untuk mengalir keluar. Cekungan sedimen juga bisa menjadi penting karena dapat menjebak cairan panas bumi, menciptakan reservoir suhu dan suhu dan tekanan fluida panas bumi juga dipengaruhi oleh struktur geologi. Cairan yang mengalir melalui patahan dan rekahan biasanya lebih panas daripada cairan yang mengalir melalui cekungan sedimen. Ini karena patahan dan rekahan menyediakan jalur yang lebih langsung ke bagian dalam bumi panas atau ke dalam inti inti bumi yang mengandung larva. Tujuan dari melakukannya eksplorasi panas bumi yaitu untuk menentukan lokasi reservoir panas bumi, menghitung potensi energi, menilai resiko geologi dan teknis, mendukung pengambilan keputusan investasi. Biaya pada eksplorasi panas bumi ini, hal-hal yang sangat diperhatikan yaitu biaya yang tinggi terutama pengeborannya, ketidakpastian geologi, risiko lingkungan dan sosial dikarenakan langsung berhadapan dengan dapur magma yang dimana di sini sangat mengandung risiko yang banyak, sangat memiliki risiko yang tinggi. Sekian dari hasil review jurnal saya. Saya ucapkan terima kasih.